Ben, besok kelas kita akan mengadakan lomba cerdas cermat. Kelas kita bakal melawan kelas 12A. Apa? Kelas 12A kan kelas unggulan, sedangkan kelas kita kan kelas buangan. Jangan pesimis dulu. Mereka itu masuk unggulan bukan karena pinter, tapi karena nyogok. Lagian, apa hebatnya sih kelas 12A? Dari penampilan aja, jelas-jelas kelas kita yang paling unggul. Bener, kelas kita isinya orang good looking semua. Otak kita juga encer. Lihat aja, kelas 12A gak bakal berkutik melawan kelas 12F kita. Leo, lu siap buat lomba besok? Saingan kita dari kelas 12F. Siap dong, kan kita udah belajar bareng sama Cici. Hah? Cici siapa? Kan lagi deket sama cewek lain ya? Lu belum pernah cobain pakai Cici? Cici itu aplikasi AI 100% gratis yang bisa ngebantu kita menyelesaikan semua masalah kita. Tugas sekolah yang lu nggak ngerti bakal diajarin pelan-pelan, pakai bahasa yang paling gampang dicerna. Lu butuh translate jurnal? Bisa. Mau ngerangkum isi jurnal yang panjang banget? Bisa juga. Nyari referensi atau bikin outline tugas? Semua bisa. Misalnya kamu mau nanya apapun, bahkan kamu tinggal foto. Perhitungan matematika atau bahasa Inggris bisa banget, dan pastinya jawabannya bakal cepet banget. Dan semuanya gratis di Cici. Cobain deh download Cici sekarang di App Store atau Play Store. Hah? Keren. Aku langsung download juga deh. Lomba cerdas cermat akan segera dimulai. Peserta pertama dari kelas 12F, silakan naik ke panggung. Kelas 12F akan melawan kelas 12A. Silakan naik ke panggung. Perlombaannya ada 2 babak. Yang mendapatkan skor tertinggi, dialah pemenangnya. Kami nggak bakal kalah, apalagi sama orang-orang jelek kayak mereka. Perlombaan pertama, pengetahuan umum. Perwakilan tim silakan maju ke depan. Fight! Pertanyaan pertama, apa makanan khas Palembang? Gampang tuh mah, nasi padang. Salah, skor 0. Gak bisa gitu dong. Di Palembang ada masakan Padang loh. Ya emang ada, tapi itu bukan makanan khasnya. Ref, silakan menjawab. Jawabannya pempek, Bu. Benar, skor 100. Pertanyaan selanjutnya, pohon sakura berasal dari negara. Pertanyaan receh nih mah. Dari negara Konoha yang warnanya pink itu kan. Bener sih Pink, tapi negara Konoha itu cuma ada di anime Naruto, jadi skornya 0. Ref, silakan jawab. Jawabannya negara Jepang, Bu. Benar, skor 100 untuk 12A. Babak pertama dimenangkan oleh 12A. Perlombaan kedua adalah matematika. Perwakilan tim silakan maju ke depan. Fight! Oke, pertanyaan pertama. 2x plus 5 sama dengan 11. Berapakah nilai x? Ini mah gampang, gue hitung dulu deh. Izin jawab, X sama dengan 3. Wih, benar, skor 100 untuk 12A. Soal kedua, jika 2x min 3 sama dengan x min 1, maka berapakah nilai x? Buset, kok makin panjang sih soalnya? Gue harus pakai kalkulator. Izin jawab, Bu. X sama dengan 2. Benar, skor 100 untuk 12A. Perlombaan dimenangkan oleh 12A dengan total skor 500. Selamat. Gimana sih lo, Ben? Masa soal segampang itu lo nggak bisa jawab? Lu sendiri juga dapat skor 0. Masa masakan khas Palembang itu nasi padang? Sudah jangan berantem. Intinya kalian berdua sama-sama bodoh. Guys, kita nggak boleh kalah di pertandingan ini. Itu berarti kita harus buka penyamaran kita. Kalau mereka terpesona terus ngejar-ngejar kita gimana? Gue takut tiba-tiba dipeluk sama si pendek itu. Ya, mau gimana lagi? Daripada kita jadi pesuruh mereka kan? Ref bener, gue juga nggak mau jadi pesuruh mereka selama seminggu. Kalau gitu, ayo tunjukin pesona kita guys. Guys, kita nggak boleh kalah sama cowok-cowok culun itu. Apa kamu yakin buat bongkar penyamaran kita, Alija? Aku takut banget nanti si rambut merah tuh gigit aku. Kayaknya dia
suka gigit. Ya, mau gimana lagi? Daripada kita harus nuruti semua perintah mereka. Alicia bener, siapa tahu mereka nyuruhnya yang aneh-aneh. Oke kalau gitu, aku siap menunjukkan keimutanku ke mereka. Waktunya sudah habis. Rev dan Alicia, silakan keluar pertama dan tunjukkan pesona kalian. Cantik banget. Dia tipe cewek genit idamanku. Dia cewek yang mirip Betty Lavea tadi. Alamak, ganteng banget dia. Mirip jodohku di masa depan. Dia cowok berponi depan tadi. Peserta kedua, Alessio dan Nabila, silakan keluar dan tunjukkan pesona kalian. Cantik dan pemalu. Seperti seorang putri di negeri dongeng. Tipe aku banget. Hah? Dia mirip banget sama Pangeran Es yang aku haluin di cerita dongeng. Peserta ketiga, Evan dan Farah, silakan keluar dan tunjukkan pesona kalian. Oh my god, dia imut banget. Rasanya pengen gue gigit pipinya. Mak, dia sangat aum dan badass. Aku pengen peluk dia. Sepertinya kalian saling terpesona satu sama lain. Apa kalian setuju buat gue jodohin? Kami setuju. Kami juga setuju. Alicia, mulai hari ini kita pacaran ya sayang. Iya, Raf sayang. Nabila, aku suka sama kamu. Kamu polos dan pelangap-longo. Tipeku. Alessio, aku juga suka sama kamu. Kamu mirip sama karakter 2 dimensi yang aku haluin. Farah, aku suka sama kamu. Gak ada penolakan. Aku mau memaksakan diri. Evan, aku juga suka banget sama kamu. Karena kamu sangat aum. Dasar para bucin, kemarin nolak, pakai acar dan culun segala. Ben, makasih ya udah kenalin gue sama ade lu. Lu bener, ade lu cantik. Ih, Ayang mah bisa aja. Aku jadi malu. Gue juga bersyukur bisa kenal sama Nabila. Dia adalah cewek yang gue cari selama ini. Aku juga bersyukur bisa kenal sama kamu, sayang. Ben, sorry ya gue udah suzon kemarin-kemarin. Gue gak nyangka lu punya adik seimut Farah. Aku juga gak nyangka Kak Ben punya temen yang badass dan aum. Aku kira temennya kayak Sunanto semua. Ya sudah, syukurlah kalau kalian saling cocok satu sama lain. Seandainya aja gue punya pacar. Loh guys, kalian liburan di sini juga? Poni jam. Ternyata Tuhan tidak tidur. Tuhan mengirim bidadari ke sini buat aku. Kalian liburan kok gak ajak-ajak sih? Tadinya mau ngajak kamu, tapi takutnya kamu nolak. Enggak kok, kita mah bakal seneng banget kalau diajak liburan. Hah? Kita? Iya, aku sama Sunanto. Kami berdua udah jadian kemarin. Loh, kalian pada kumpul di sini. Kalian liburan juga ya? Ternyata bidadarinya direbut sama iblis. Dasar besti makan tanaman. Apaan besti makan tanaman? Itu loh, temen makan teman. Pagar makan tanaman kali. Ya, itulah pokoknya. Mulai sekarang, lu dan gue bukan besti lagi, Sunanto. Kok gitu besti? Gue salah apa? Pikir aja sendiri. Violet, jelasin semuanya ke aku. Apa maksud kamu menjebak Virgo? Apa maksud kamu sayang? Aku gak ngerti. Darren udah jelasin semuanya ke aku tadi siang. Dia udah nunjukin semua bukti-buktinya ke aku. Apa? Ember banget sih tuh orang. Sekarang jelasin apa tujuan kamu fitnah Virgo. Itu karena aku cinta sama kamu Leo dari dulu. Tapi kamu cinta sama Virgo. Aku cuma anggap kamu itu sahabat dan kayak adik kandungku sendiri, Violet. Aku gak mau Leo. Aku maunya kita bersama selamanya sebagai pasangan. Maafin aku, Violet, tapi aku gak punya perasaan apa-apa sama kamu. Apa sih bagusnya Virgo? Aku lebih dulu kenal sama kamu Leo. Virgo itu wanita sempurna buat aku. Bodoh banget aku lebih percaya sama kamu, Violet. Lagian itu juga masa lalu kan? Kamu udah gak ada urusan lagi sama Virgo. Gak ada urusan kamu bilang. Virgo itu hamilan aku. Aku udah nelantarin anakku selama 5 tahun. Belum tentu itu anak kamu kan? Sebulan lagi kita nikah Leo. Ingat itu. Hah? Nikah? Kamu masih berharap aku mau nikah sama kamu? Kita batalin aja pernikahan kita. Apa? Aku
Terserah, yang jelas aku bakal cari Virgo dan anakku. Sial. Padahal sedikit lagi aku bisa milikin Leo. Moga aja dia nggak bisa nemuin Virgo. Dasar anak haram, berani-beraninya kamu dorong anakku. Ada apa ini ribut-ribut? Anda kepala sekolah di sini ya? Tolong keluarkan anak ini, dia menyakiti temannya. Apa itu benar, Levi? Dia yang mulai, Pak. Bilang kalau ibuku seorang wanita murahan. Bukannya emang bener ya? Ibumu itu wanita murahan dan kamu itu anak haram. Maaf, Bu. Tapi dia cuma anak-anak. Apa Anda tidak bisa sedikit lembut bicaranya? Faktanya emang kayak gitu. Masa sekolah internasional gini nerima pengemis? Saya berhak menentukan siapa yang layak. Kalau ibu nggak suka, silahkan pindahkan anak Anda ke sekolah lain. Bukan gitu maksud saya. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Udah, nggak apa-apa, Nak. Ibu-ibu jahat itu udah pergi. Jangan nangis lagi ya. Iya, Pak. Makasih ya udah nolongin aku. Seandainya aja ayahku ada di sini. Bapak udah denger ceritanya. Katanya ayah kamu meninggal ya? Iya, Pak. Kata ibu, ayah meninggal dimakan kudanil. Kudanil makan orang. Bukannya dia herbivora ya? Tapi mungkin aja dia lagi lapar banget. Apa Bapak mau dengerin kisah hidup aku selama ini? Boleh. Gimana kalau kita ke kafe depan sambil makan steak? Kamu belum makan kan? Hah? Makan daging? Aku belum pernah makan daging sama sekali, Pak. Aku pengen cobain steak. Ya udah, kita makan siang sambil ngobrol-ngobrol. Bapak ganti pakaian dulu ya. Jadi, selama 5 tahun, aku tinggal berdua sama ibuku. Kami selalu pindah-pindah tempat tinggal. Tiap kami menetap, ibu selalu dihina-hina. Dia dibilang wanita murahan dan aku anak haram. Tapi aku gak benci ibu. Ibu sangat sabar dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Tapi 6 bulan ini, ibu sakit-sakitan. Dia terkena TBC karena kami tinggal di pemukiman kumuh dekat pembuangan sampah. Ibu ada di rumah sakit sekarang. Dan aku berusaha mencari biaya tambahan untuk pengobatan ibu. Kamu anak yang kuat ya, Levi. Ternyata hidup kamu sangat menderita. Kalau ayah kamu gimana? Ibu bilang, ayahku orang yang hebat. Dia seorang dosen yang tampan dan jenius. Dosen? Mungkin Bapak pernah bertemu sama ayah kamu dulu pas Bapak masih jadi dosen. Seandainya ayah masih ada, aku dan ibu gak akan menderita selama 5 tahun ini. Levi, anakku harusnya seumuran dengan Levi. Tapi dia ada di mana sekarang? Apa kamu dan anakku baik-baik saja? Kenapa Bapak ngelamun dan kelihatan sedih? Gak apa-apa kok. Bapak cuma teringat seseorang yang berharga buat Bapak. Siapa, Pak? Anak dan istri Bapak. Oh iya, ibu kamu dirawat di mana, Levi? Di rumah sakit Bucin, Pak. Kenapa emangnya? Bapak akan membiayai biaya pengobatan ibu kamu. Tapi kamu harus fokus belajar ya. Hah, Bapak serius? Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Permisi, saya mau melunasi biaya pengobatan ibunya Levi. Oh, atas nama siapa, Pak? Bentar ya. Levi, siapa nama ibu kamu? Virgo Valencia, Pak. Apa? Virgo Valencia? Levi, siapa nama lengkap kamu? Aku, Levi Arsenio, Pak. Apa? Virgo Valencia dan Levi Arsenio. Aku harus ketemu sama ibunya Levi untuk memastikan apa dia beneran Virgo.